Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis taklim Al-Fatih ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majlis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Saptadi Putra beserta para pengurus, dan yang saya muliakan dan hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Di minggu pertama membahas kajian tauhid, dan minggu kedua ada perubahan jadwal ya Ustaz ya. Jadi biasa minggu pertama, minggu kedua kita membahas kajian tauhid. Minggu pertama tauhid, minggu kedua kita tasawuf, akhlak, ketiga keempat fikih, dan kalau ada minggu kelima kita membaca tafsir. Kitab Tafsir Jalalain karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan guru, para ustadz, jamaah sekalian, kita mulai saja pembacaan kitab Al-Jawahirus Saniyah, membahas kajian tauhid di halaman yang kelima. Kemarin udah sampai kepada pembahasan sifat qidam ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Dan adalah sifat salbiyah itu 5. Yang pertama qidam, artinya sedia, dan maknanya itu tiada ya, ada baginya permulaan bagi wujudnya, atau kita kata tiada ya, di wujud itu dahulu oleh Adam. Adam artinya ketiadaan. Nah baik, kemarin kita sudah menjelaskan apa itu sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah artinya nafi. Apa yang dinafikan oleh sifat salbiyah? Nafi itu artinya menolakkan. Apa yang ditolak atau yang dinafikan oleh sifat-sifat salbiyah ini? Yaitu segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi segala sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinafikan atau ditolak dengan sifat-sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala, binafsi, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah. Jadi dengan sifat-sifat salbiyah itu ternafilah atau ditolaklah segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi sifat salbiyah. Maka kita masuki pembahasan daripada sifat salbiyah yang pertama, yaitu qidam.
Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu sifat wajib 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Nah, urutannya atau tartibnya seperti itu. Ya, itu namanya tartib akli. Pada hakikatnya Allah tidak seperti itu. Allah tidak bisa disusun-susun. Jadi boleh saja kita mengkaji sifat kudrah dulu misalnya, baru sifat wujud, baru sifat wahdaniyah, terserah. Karena pada hakikatnya sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak tersusun-susun. Bagi Allah sifat-sifat itu tidak tersusun-susun. Kemudian sifat wajib 20. Ya, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Akan tetapi pada hakikatnya sifat Allah itu lebih dari 20, tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dibatas-batasi. Adapun dengan kita hanya mengkaji 20 sifat itu beserta dengan dalilnya, maka dianggaplah kita telah ma'rifatullah. Tapi pada hakikatnya sifat Allah tidak terbatas hanya 20 sifat. Ya, paham ya? Kenapa? Karena Allah tidak bisa dibatas-batasi. Kemudian sifat-sifat Allah itu tidaklah tersusun-susun. Ya, jadi boleh membahas dari sifat apa saja boleh, dari sifat kalam dulu boleh, dari sifat kudrah dulu boleh. Karena sifat-sifat itu bagi zat, yaitu zat Allah Ta'ala, pada hakikatnya tidaklah tersusun-susun seperti itu. Tidak tersusun dari wujud, qidam, baqa. Adapun susunan sifat-sifat wajib bagi Allah, mulai dari wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, itu namanya tartib akli. Ya, tartib akli itu apa? Tartib akal. Kenapa harus disusun-susun seperti itu? Supaya orang awam mudah untuk mengkaji ilmu tauhid itu. Contoh, wujud artinya apa? Ada. Sesuatu itu bisa kita bicarakan kalau sesuatu itu ada. Harus ada dulu dia. Sesuatu yang tak ada, apa yang mau diceritakan? Maka diletaklah sifat wujud itu pada urutan yang pertama. Sifat wujud itu artinya ada. Diyakini dulu yang mau dibahas itu ada. Setelah yakin akan adanya sesuatu yang mau diceritakan itu, barulah mudah atau gampang untuk kita menceritakannya. Nah, makanya sifat wujud di urutan pertama. Allah wajib kita iktikadkan, wajib kita imani bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah, ada yang bagaimana? Adanya Allah, ada yang tidak ada permulaannya. Itu yang disebut dengan qidam. Inilah yang akan kita bahas. Jadi sifat yang pertama daripada sifat-sifat salbiyah adalah qidam. Ya, qidam itu namanya tartib apa tadi? Tartib akli atau tartib akal, supaya mudah awak membahasnya. Ya, tapi pada hakikatnya sifat-sifat ini bagi zat tidak seperti itu. Kenapa? Allah tak bisa disusun-susun. Nah, itu dia. Nama Allah Asmaul Husna berapa? 99. Tapi bukan berarti asma Allah Ta'ala terbatasi 99, tidak begitu. Ya, asma Allah tidak terhitung. Tapi dengan kita mengenal yang 99 itu sudah cukuplah untuk kita ma'rifah. Nah, jadi jangan kita yakini, jangan kita iktikadkan Asmaul Husna itu mutlak 99. Kalau seperti itu berarti Allah itu terbatas. Sementara bagi zat tidak bisa disusun-susun dan tidak bisa dibatas-batasi. Nah, itu dia pemahamannya seperti itu. Nah, sifat yang kedua pada sifat pertama bagi sifat salbiyah itu qidam, dan dia menjadi sifat yang kedua bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qidam itu dikatakan artinya sedia. Maknanya
tiada, ya, tiada ada baginya permulaan bagi wujudnya. Begini, Allah ada, kita ada. Allah ada atau tidak? Ada. Allah ada, kita juga ada. Sama-sama ada. Allah ada, kita ada. Tapi adanya Allah dengan adanya kita itu berbeda. Kalau adanya kita ini didahului oleh tiada. Asalnya kita tidak ada, kan gitu. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Berarti adanya kita sekarang didahului oleh tiada. Paham, ibu-ibu? Ya, adanya kita didahului oleh tiada. Dahulu kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita, maka kita menjadi ada. Maka adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Segala sesuatu yang dia ada didahului oleh tiada disebut apa namanya? Baharu. Paham ya? Ingat pembahasan itu. Segala sesuatu yang dia ada didahului oleh tiada disebutlah dia baharu. Dan tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Karena mustahil, ya, yang baharu itu ada dengan sendirinya. Kita contohkan rumah ini kemarin, ya, rumah ini baharu tidak? Baharu. Kenapa rumah ini baharu? Karena rumah ini ada didahului oleh tiada. Asalnya dulu rumah ini tidak ada. Mungkin ini entah tanah kosong atau apalah. Kemudian rumah ini sekarang ada. Berarti adanya rumah ini didahului oleh tiada. Disebut dengan baharu. Tiap-tiap yang dia ada didahului oleh tiada, disebut dia dengan yang baharu. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Mustahil ada dengan sendirinya. Rumah ini tak mungkin dia tiba-tiba berdiri begini aja. Pasti ada yang buat, ada yang menciptakan, yaitu tukang. Nah, jadi tiap-tiap yang baru rumusnya tadi, segala sesuatu yang ada didahului oleh tiada disebut baharu. Ya, rumusnya ini. Tiap-tiap perkara yang baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Itu rumusnya seperti itu. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Ya, ingat tuh. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Nah, itu ada bagi kita. Ya, adanya kita seperti itu. Didahului oleh tiada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada. Ada tak Allah taala? Ada. Ya, karena sudah kita selesaikan sifat wujud. Ya, dengan sifat wujud, sifat pertama yang wajib bagi Allah Ta'ala, maka sabitlah, tetaplah, ya, akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita imani, wajib kita iktikadkan Allah itu ada. Nah, Allah ada, kita ada. Adanya kita sudah dijelaskan tadi. Adapun adanya bagi Allah, Allah itu ada, tidak didahului oleh tiada. Ya, kalau kita tadi kita ada, didahului oleh tiada. Dahulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita, maka kita sekarang menjadi ada. Berarti adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Kalau Allah tidak begitu, ya, Allah tidak seperti itu. Allah ada, tapi adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ya, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Kenapa? Karena adanya Allah tidak berawal. Karena adanya Allah tidak berawal. Tidak berawal itu apa maksudnya? Tidak didahului oleh tiada. Bisa?
Saya ulangi sekali lagi. Nah, itu namanya kidam tadi. Segala sesuatu yang ada didahului tiada, namanya apa? Baru. Kalau sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada, disebut kidam. Jadi kidam lawannya baharu. Itulah dia. Ya, pasangannya. Kidam lawannya baharu. Rumus baharu tadi apa? Segala sesuatu yang ada didahului oleh tiada, maka dia baharu. Dan tiap-tiap perkara yang baharu pasti ada yang menciptakan. Jadi Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan itu baharu, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan Allah. Ya, kalaulah Allah tidak bersifat kidam, berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, berarti ada yang menciptakan Allah. Dan yang menciptakan Allah itulah yang disebut Tuhan. Terakhir Tuhannya jadi banyak nanti. Ya, nah, jadi kita pahami dulu antara konsep kidam dengan baharu, kita pahami betul-betul. Ya, saya ulangi sekali lagi supaya paham. Ngaji tauhid ini sabar-sabar kita. Cepat kali menjelaskannya udahlah buyar tuh. Ya, pelan-pelan pun kadang melayang-layang, apalagi cepat-cepat. Allah ada tidak Allah? Ada. Kita ada tidak? Ada. Sama-sama ada. Allah ada, kita juga ada, sama-sama ada. Tapi adanya kita dengan adanya Allah berbeda. Di mana letak perbedaannya? Adanya kita didahului oleh tiada. Maksudnya apa? Dahulu kita itu tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Berarti adanya kita sekarang didahului oleh tiada. Paham kan sampai sini? Segala sesuatu yang ada didahului oleh tiada disebut baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Jadi rumusnya itu kata kuncinya. Tiap-tiap perkara yang baharu pasti ada yang menciptakan. Itu kata kuncinya di situ. Nah, kemudian Allah ada. Bagaimana adanya Allah? Kalau tadi kita ada, bagaimana adanya kita? Adanya kita didahului oleh tiada, kan gitu. Allah ada. Bagaimana adanya Allah itu? Adanya Allah itu tidak berawal. Apa maksud tidak berawal itu? Artinya adanya Allah tidak didahului oleh tiada, sebagaimana kita. Kalau kita adanya kita didahului oleh tiada. Jelas? Kenapa Allah seperti itu? Karena Allah bersifat kidam. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Hanya Allah saja yang ada pada waktu itu. Disebut namanya masa azali. Masa di mana tidak didapati segala sesuatu pun kecuali Allah. Jadi itu disebut dengan sifat kidam. Jadi kidam itu apa? Segala sesuatu. Kidam itu adalah sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada. Jelas kira-kira? Nah, jadi itu ciri khas Tuhan. Jadi sifat kidam ini menjadi sifat khas atau sifat yang menjadi ciri khasnya Tuhan. Tuhan wajib bersifat kidam. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi dia baharu, maka itu bukan Tuhan. Ya, kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat kidam, dapat dipastikan dia bukan Tuhan. Karena rumusnya apa? Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Nabi Isa alaihi salam dianggap sebagai Tuhan. Ya, dianggap sebagai Tuhan. Maka itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Nggak masuk akal.
Kenapa tidak masuk akal? Nabi Isa baharu atau qadim? Baharu. Tiap-tiap yang baru ada yang menciptakan. Sementara yang disebut Tuhan wajib bersifat kidam atau qadim. Sementara Nabi Isa baharu. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Makanya di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam, i'tiqad yang sejenis itu disebut dengan jahil murakkab. Kemarin kita ada menyebutkan pengetahuan, ya, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Ada ma'rifah, ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Ya, awal-awal kita dulu udah kita jelaskan itu. Apa itu ma'rifah, apa itu jahlul basit, apa itu jahlul murakkab. Kenapa Nabi Isa tidak layak jadi Tuhan? Karena dia baharu sama seperti kita. Dulu Nabi Isa tak ada, kemudian Allah menciptakan Nabi Isa, maka Nabi Isa menjadi ada. Berarti adanya Nabi Isa didahului oleh tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada, disebutlah dia baharu. Dan tiap-tiap yang baharu itu pasti ada yang menciptakan. Berarti ada Tuhan lain yang menciptakan Nabi Isa. Kalau kita menganggap Nabi Isa Tuhan, sementara dia baharu, maka secara rumus akal tadi adalah Tuhan yang lebih tinggi dari dia. Dan itulah yang layak untuk disembah, bukan dianya. Ngeri? Makanya i'tiqad yang mengatakan Nabi Isa Tuhan itu jahlul murakkab. Ya, jahlul murakkab. Jelas ya kira-kira? Kenapa namanya Tuhan itu mesti bersifat kidam? Ya, patung, berhala, Lata wa Uzza yang disembah-sembah oleh orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir jahiliyah. Berhala-berhala, patung-patung, Lata wa Uzza. Dia yang buat, dia yang menyembah. Kan tak masuk akal. Ya, dia yang buat, dia yang menyembah. Harusnya yang dibuat itu yang menyembah, yang membuat. Itu satu. Ya. Kedua, patung-patung itu baru tidak? Baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang harusnya disembah, bukan yang diciptakan itu yang disembah. Jahlul murakkab. Maka oleh sebab itu, sifat kidam ini menjadi ciri khas Tuhan. Tidak ada yang bersifat kidam selain Allah. Kalau ada selain Allah bersifat kidam juga, Tuhan juga berarti Tuhan berbilang. Sementara Tuhan itu bersifat wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Itu nanti akan pembahasannya pada sifat wahdaniyah. Jadi poinnya pertama gini, dalam pembahasan ini perlu kita pahami kidam itu apa, baharu itu apa. Udah paham belum? Yang dikatakan baharu itu apa, udah paham? Yang dikatakan kidam itu apa, udah paham? Gampang saja membedakannya. Kalau baharu sesuatu yang ada didahului tiada. Ya, itu namanya baharu. Kidam itu sesuatu yang ada tidak diawali oleh tiada. Dan yang bersifat kidam ini cuma satu aja, yaitu Allah saja. Tidak ada sesuatu pun yang bersifat kidam selain Allah. Kenapa? Karena ini ciri khas Tuhan. Ya, sifat kidam ini menjadi sifat khas bagi Tuhan. Kalau ada selain Allah bersifat kidam, berarti ada Tuhan lain selain Allah, dan itu mustahil. Kenapa mustahil? Berarti Tuhan berbilang-bilang. Kalau Tuhan berbilang berarti tak betul lah. Kul huwallahu ahad, tak betul. Nah, jadi konsep kidam seperti itu. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Jadi Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah itu? Adanya Allah itu bersifat kidam. Apa yang dimaksud dengan sifat kidam itu?
Sifat kidam itu adalah segala sesuatu yang dia ada tidak didahului oleh tiada. Jadi Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Allah sudah ada sebelum bumi ada. Allah sudah ada sebelum surga ada. Allah sudah ada sebelum neraka ada. Allah sudah ada sebelum kita ada. Kenapa? Karena pada masa itu yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Ya, tidak ada segala sesuatu pun yang ada pada masa itu selain Allah Ta'ala. Disebut dengan masa apa tadi? Masa azali. Nah, jadi ada Allah itu seperti itu. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Itu bedanya. Jadi Allah ada, manusia ada, sama-sama ada, tapi hakikatnya berbeda. Kalau adanya kita didahului oleh tiada. Asalnya dulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita, maka kita menjadi ada. Berarti adanya kita didahului tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada disebut baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Allah ada. Adanya Allah tidak didahului tiada. Kenapa Allah ada tapi tidak didahului tiada? Karena Allah bersifat kidam. Sebelum segala sesuatu itu ada, ya sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Ya, disebut dengan masa azali. Nah, itulah namanya yang disebut dengan kidam. Jadi yang namanya Tuhan wajib bersifat kidam. Kalau ada sesuatu yang kita anggap sebagai Tuhan tetapi tidak bersifat kidam, maka orang tersebut, orang yang menganggap sesuatu itu Tuhan yang tidak bersifat kidam, jahlul murakkab. Seandainya di dunia ini nggak ada yang nyembah Allah, Allah nggak rugi. Ya, seandainya ya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak menyembah Allah, Allah nggak rugi. Ya, makanya nggak usah terlalu lebay didoa-doakan. Ya, menangkan kami, kalau kami nggak menang kami khawatir tidak ada yang menyembahmu. Secara ilmu tauhid aneh itu. Ya, saya bukan membahas dari sisi politiknya, malas saya bicara politik, kan udah balik-balik saya bilang. Tapi secara ilmu tauhid nggak cocok begitu. Seolah-olah Allah berhajat kepada makhluk untuk makhluk menyembah dia. Suruh belajar tauhid itu. Ya, seolah-olah kalau tak ada yang menyembah Allah, Allah itu rugi. Mana ada rumus macam itu? Ya, jadi kita mau nyembah Allah, nggak nyembah Allah, yang rugi kita, bukan Allah Ta'ala. Ketika kita menyembah Allah tidak bertambah martabatnya. Ketika kita tidak menyembah Allah yang bermaksiat, tidak juga mengurangi martabat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Jadi kalau melihat yang jelek-jelek, ya sebut subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang indah-indah, yang takjub-takjub, ucapkan masya Allah. Jangan kebalik, melihat sesuatu yang indah subhanallah, enggak pada tempatnya itu. Ya, kenapa? Karena arti subhanallah itu adalah maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci min kulli naqsin. Maha suci Allah dari segala semua hal yang menyebabkan kekurangan bagi zat Allah. Ya, sifat-sifat kekurangan. Nah, itu arti maha suci. Jadi ketika kita tidak menyebut subhanallah, subhanallah, bukan berarti Allah tidak suci. Memang Allah sudah maha suci dari tempat, maha suci dari serupa kepada makhluk. Seandainya, ya tadi saya katakan, semua manusia di dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada rugi bagi Allah Ta'ala. Kita yang rugi. Ya, kenapa? Karena Allah tidak berhajat kepada makhluk. Jadi kalau dikatakan kami khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya, seolah-olah Allah itu butuh atau berhajat kepada makhluk. Itulah bahayanya politik dibawa ke syara. Memang ya, memang Islam itu tak lepas dari politik.
Kenapa? Karena segala aspek kehidupan manusia itu diatur di dalam agama Islam. Sampai nak cebok pun ada nggak aturannya? Ada, semua diatur. Cuma ya, Islam tak terlepas dari politik, tapi jangan mempolitisasi agama Islam. Nah itu ya bahaya. Akhirnya sesama kita saling hujat menghujat. Kelompok satu menghujat kelompok sana, cebong. Kelompok sini menghujat kelompok sini, kadrun. Ya kadrun kan. Sejak kapan Nabi mengajarkan saling mencaci maki seperti itu? La ilaha illallah. Allah, ulama-ulama udah banyak yang wafat. Bentar lagi lah, itu tanda-tanda tuh. Ya kiamat itu dicabut ilmu. Cabut ilmu itu bukan ilmu itu dicabut dari orang berilmu. Orang berilmu itu yang diwafatkan Allah Ta'ala. Tak ada tempat awak bertanya lagi. Nah, kacau balau lah tuh dunia nanti. Jadi kalau udah dunia tak ada ulama, nah udahlah, siap-siap lah. Nah baik, jadi konsep kidam paham ya kira-kira ya. Konsep kidam seperti itu. Jadi kidam ini adalah sifat khasnya Tuhan. Tidak ada yang bersifat dengan sifat kidam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kalau ada selain Allah bersifat kidam, berarti dia Tuhan juga. Ya, berarti jadinya Tuhan banyak. Makanya aneh. Ada yang menyembah patung, Lata wa Uzza dianggap sebagai Tuhan. Ya, itu aneh. Kenapa? Yang baharu kok dianggap Tuhan? Padahal syarat atau rumus Tuhan itu mesti bersifat kidam. Nah ini konsep tauhidnya Wahabi nih. Tauhid uluhiyah rububiyah itu, ya. Asma wa sifat satu lagi. Mereka dengan tauhid rububiyahnya menganggap orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah yang nyembah berhala, menganggap orang-orang jahiliyah yang nyembah berhala itu juga bertauhid kepada Allah. Ya, itu versinya mereka. Jadi menurut mereka sebenarnya, kata mereka nih ya, orang-orang musyrik jahiliyah itu yang nyembah berhala, mereka sejatinya percaya kepada Allah, bahwa mengimani Allah, tapi mereka membuat perwujudan Tuhan dalam bentuk patung. Itu versi tauhid mereka. Jangan awak oh iya pula ya, itu pula yang awak terima ya. Tidak seperti itu. Itulah bahayanya. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ya Ibnu Taimiyah atau siapa lupa saya, intinya ulama mereka. Ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang kafir jahiliyah itu lebih bertauhid daripada kita yang tidak berpaham Wahabi. Kan bahaya tuh. Ya. Nah, orang-orang kafir jahiliyah lebih bertauhid daripada orang-orang ya mukmin secara umum yang tidak ikut paham Wahabi. Nah, itu makanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bukan tauhidnya kita. Bukan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tauhidnya Wahabi. Tauhid kita jelas, ya, membahas ketuhanan, tauhid ilahiyat, yaitu membahas ketuhanan, sifat wajib, mustahil, jaiz. Kedua, tauhid kita tauhid nubuwat, membahas sifat wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul. Kemudian tauhid kita tauhid sam'iyat, yaitu membahas perkara-perkara gaib, surga, neraka, yaitu masuk ke dalam pembahasan tauhid sam'iyat. Jadi tauhid kita itu tiga juga, ilahiyat, ya, nubuat, kemudian sam'iyat. Nah, kalau Wahabi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bukan tauhidnya kita. Hati-hati kalau beli buku tauhid, di dalam buku itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tutup rapat buku tuh, selasiban sebanyak-banyaknya supaya tak terbuka-buka lagi. Takut awak entah siapa baca nanti, anak awak, adik awak, saudara awak. Nah, terakhir ente kafir. Kenapa? Ya, sholat di depan masjid yang ada kuburannya, ente nyembah kubur. Ya, 17 Agustus hormat bendera, ente kafir. Kenapa? Mengagungkan selain Allah Ta'ala. Nah, itu gara-gara tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi di sini perlu kita pahami,
jangan kita tolak sepenuhnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu. Siapa yang menolak secara mutlak rububiyah, uluhiyah itu, orang itu dihukumi kafir. Kenapa? Karena Allah memang bersifat dengan sifat rububiyah. Allah memang bersifat dengan sifat uluhiyah, tapi dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ya. Nah, jadi memang Allah itu bersifat dengan sifat rububiyah, bersifat dengan sifat uluhiyah, tapi bukan dengan pemahaman atau konsep sebagaimana yang dipahami Wahabi. Ya, jadi jangan kita tolak sepenuhnya tauhid rububiyah uluhiyah itu. Jangan kita katakan, oh nggak ada itu, ya nggak ada itu rububiyah uluhiyah. Diitikadkan kita dalam hati memang tidak ada sama sekali uluhiyah rububiyah itu, kafir orang itu. Ya, jadi Allah memang bersifat dengan sifat rububiyah uluhiyah, tapi dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita nggak suka kali sama Wahabi sampai menolak secara mutlak rububiyah dan uluhiyah. Nanti kita dihukumi kafir. Jadi kita sekarang sedang membahas sifat-sifat wajib bagi Allah, itu termasuk rububiyah uluhiyah. Kita bahas masalah sholat seperti itu masuk ke dalam rububiyah dan uluhiyahnya Allah Ta'ala, tapi dengan konsep pemahaman yang benar, ya, bukan dengan konsep pemahaman Wahabi. Nah, baik, itu sebagai tambahan saja. Tadi minta maaf saya agak telat sedikit. Halal ya? Insya Allah. Karena Isa agak lama. Nah, baca lagi kitabnya. Maaf, mana tadi? Karena jikalau ada bagi Allah itu permulaannya atau dahulu oleh Adam, yaitu ketiadaan, niscaya ia, yaitu Allah baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu terdapat, ya, tak dapat tiada daripada berkehendak kepada yang membaharukan dia, dan demikian lagi yang membaharukan dia berkehendak pula akan yang membaharukan dia pula. Maka jika membawa kepada tiada kesudahannya, dinamakanlah membawa kepada tasalsul. Dan jika membawa kepada bergilir, menjadikan dinamakan daur. Nah, begini, Allah wajib bersifat kidam, ya, adanya Allah bersifat kidam. Kidam tadi apa artinya? Ya, sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada. Nah, kalaulah seandainya adanya Allah itu ada permulaannya, diawali oleh tiada, berarti Allah itu bagus, baharu. Ya, rumusnya tadi apa? Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Ya, saya ulangi lagi. Jikalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah itu baharu. Ya, kenapa baharu? Karena Allah tidak bersifat qidam. Seandainya adanya Allah didahului oleh tiada, berarti Allah itu baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Jadi kalau Allah itu tidak bersifat qidam, berarti Allah itu baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Berarti ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan Allah. Kan gitu. Dan Tuhan yang menciptakan Allah, ada Tuhan lagi yang menciptakan dia. Dan Tuhan yang menciptakan Tuhan itu, ada Tuhan lagi yang menciptakan dia. Tidak berkesudahan. Itu disebut dengan tasalsul. Ya. Nah, jadi kalau Allah tidak bersifat qidam, lazimlah bagi zat Allah itu tasalsul atau daur. Daur itu begini. Allah menciptakan alam. Alam menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Kemudian alam menciptakan Allah. Itu namanya daur. Dan itu mustahil Allah menciptakan alam. Alam menciptakan Allah.
Mustahil lah. Kenapa mustahil? Karena lazimlah dia tahsilul hasil. Ya, jadi ada qalbul haqaiq, ada tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu apa? Mengadakan sesuatu yang sudah ada. Allah menciptakan alam. Mana yang dulu ada berarti? Allah dulu atau alam? Allah, berarti Allahnya sudah ada. Kemudian dikatakan pula alam menciptakan Allah, kan mustahil. Allahnya kan udah ada di situ. Tak mungkin diciptakan lagi. Itu namanya daur, ya, atau tahsilul hasil. Jadi kesimpulannya, kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah itu baharu. Baharu itu apa? Sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada disebut dia baharu. Dan tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Jadi kalau Allah tidak bersifat qidam berarti Allah itu baharu. Kalau Allah itu baharu, lazimlah tasalsul dan lazimlah daur. Tasalsul itu tadi, ya, kalau Allah baharu berarti ada yang menciptakan Allah. Dan yang menciptakan Allah ada yang menciptakannya lagi. Dan yang menciptakan lagi ada yang menciptakan lagi, terus tak selesai-selesai. Macam berantai-rantai dia. Itu namanya tasalsul. Nah, itu mustahil. Maka karena mustahil, tasalsul dan daur itu mustahil bagi zat Allah, wajiblah Allah bersifat qidam. Antah paham atau tidak? Insya Allah paham ya. Ya, yang penting qidam itu apa tahu? Ya, itu intinya. Allah ada. Ya, Allah ada. Adanya Allah bersifat qidam. Apa maksud Allah bersifat qidam? Maksud Allah bersifat qidam itu adalah Allah ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Karena adanya Allah tidak berawal. Nah, itulah pemahaman qidam. Sampai situ aja udah cukup. Ya. Nah, tapi dalilnya tahu juga nanti ya. Ada di bawah sini dalilnya. Jadi ada namanya daur, ada namanya tasalsul. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, lazimlah tasalsul, lazimlah daur. Tasalsul dan daur itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tasalsul dan daur itu mustahil bagi zat Allah, berarti wajiblah Allah bersifat qidam. Putar lihat. Kalau tak paham, nanti lihat rekamannya di Majelis Taklim Al-Fatih. Ya, insya Allah dibuka-buka, diulang-ulang paham. Oh, ininya maksudnya. Tadi di pengajian poning kali kepalaku, berputar sana, berputar sini. Rupanya ini maksudnya. Lihat lagi rekamannya nanti. Maka keduanya mustahil. Ya, tasalsul dan daur itu mustahil bagi Allah, yaitu batil. Kenapa? Karena membawa kepada tiada wujud sesuatu daripada segala yang baharu ini, maka tiada berkehendak sesuatu itu kepada Allah. Maka, ya lihat kitabnya, betapa tiada, karena tiap-tiap yang baharu ini sekaliannya berkehendak kepada Allah, mengadakan dan makdumkan dia dan lain daripadanya, maka tertentulah ada Allah itu qadim, tiada hadis. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan, kalau Allah tidak bersifat qadim, tidak bersifat qidam, ya, berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, berarti lazimlah tasalsul dan daur. Tasalsul dan daur itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baharu itu batil bagi Allah. Kalaulah mustahil tasalsul dan daur itu, maka Allah itu berarti bukan baharu. Kalau Allah bukan baharu, berarti Allah itu qidam, ya, atau qadim. Ya, qidam atau qadim itu sama. Nah, itu penjelasannya seperti itu.
Jadi Allah itu bukan baharu. Dan dikatakan pada Allah qadim lagi azali. Karena qadim dan azali dikatakan keduanya tiap-tiap yang tiada awalnya, sama ada maujud seperti zat Allah dan sifatnya, dan yang makdum seperti syarikul bari atas kaul yang muktamadnya. Begini, ada istilah qadim, ada istilah azali. Ya, ada qadim, ada azali. Itu sama atau beda? Ya, qadim dengan azali sama ataukah berbeda? Itu permasalahannya. Maka dalam permasalahan ini, apakah qadim dengan azali itu sama ataukah qadim dengan azali itu berbeda? Terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, bahwa qadim dan azali adalah sama. Qadim atau qidam dengan azali adalah sama. Berarti definisi keduanya mala awalalahu. Ya, sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Nah, itu pendapat yang pertama. Qadim dengan azali sama. Maka definisinya mala awalalahu, sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Zat Allah ada tidak permulaan baginya? Zat Allah tadi, Allah ada tidak? Ada. Apakah adanya Allah didahului oleh tiada? Tidak, karena Allah itu qidam atau qadim. Nah, qadim atau azali menurut pendapat yang pertama sama. Jadi terkadang disebut qidam atau qadim, terkadang juga disebut azali. Ya, jadi satu pendapat mengatakan qadim atau qidam dengan azali itu sama, tidak ada perbedaannya. Definisinya mala awalalahu. Ya, sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Sesuatu yang tidak ada permulaan baginya itu hanya bagi zat. Ya, bagi zat Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kesimpulannya, zat Allah qadim atau qidam. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik zat, baik sifat, baik nama-nama Allah, semuanya qadim atau qidam. Paham? Zat Allah qidam atau qadim atau azali, sama tuh ya. Segala sesuatu yang berhubungan ia dengan Allah, baik zat Allah, baik sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu tahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, ya, wahdaniyah dan seterusnya, qudrah iradah dan seterusnya, itu sifat. Ya, jangan kita bayangkan sifat-sifat Allah. Sifat Allah penyabar apa penyayang ya? Nah, bukan sifat itu sifat kita. Ketika dikatakan sifat bagi Allah, itulah sifat-sifat wajib, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Saya ulangi. Segala sesuatu yang berhubungan ia dengan zat Allah, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik dia zatnya, baik dia sifat-sifatnya, baik dia nama-namanya, semua qadim. Jadi zat Allah itu qadim. Qadim itu apa Ustaz? Ya qidam itu tadi. Ya, qadim, qidam, azali sama. Saya ulangi lagi. Qadim, qidam, azali sama. Itu pendapat yang muktamad. Ya, pendapat yang kuat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik zat, baik sifat, baik nama-nama Allah, semuanya qadim. Jadi zat Allah qadim, sifat-sifat Allah qadim, nama-nama Allah qadim. Jelas apa tidak tuh? Jadi sifat Allah seperti kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam itu qadim. Karena zat Allah qadim. Segala sesuatu yang berhubung dengan Allah, baik zat, sifat ataupun nama-nama, itu adalah qadim sebagaimana zatnya. Paham ya?
Jadi pendapat yang pertama qadim azali itu sama. Ada yang mengatakan qadim dan azali itu berbeda. Ya, qadim itu untuk sesuatu yang mawujud. Ingat nggak kemarin pembahasan kita al-asya ada berapa? 4 ya. Mawujud. Kemudian apa? Ma'dum, hal, amrun i'tibari. Ah, ini jangan sampai lupa nih. Ya. Mawujud definisinya apa? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Ma'dum, sesuatu yang tiada. Hal, antara mawujud, antara ma'dum. Contoh hal itu apa? Kemarin sifat wujud. Ya. Sifat wujud, satu pendapat mengatakan itu hal. Dia tidak sampai mawujud, dia tidak sampai ma'dum. Versi pendapat siapa itu yang mengatakan sifat wujud hal? Ulang ini. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau versinya Imam Al-Asy'ari, ya, mawujud itu ainul wujud. Artinya wujud itu bisa mawujud. Ya, artinya bisa dilihat. Sebagaimana sifat kudro itu versi siapa kemarin? Imam Asy'ari. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi, wujud itu adalah hal. Dia nggak bisa dilihat. Hal itu kan tak bisa dilihat. Sesuatu yang ada tak dapat dilihat namanya hal. Sesuatu yang ada bisa dilihat namanya mawujud. Sesuatu yang ada tapi tidak dapat diwujudkan ke alam nyata disebut ya amrun i'tibari. Nah, itu jangan lupa tuh. Jadi pendapat kedua mengatakan qadim itu mawjudun la awalahu. Sesuatu yang mawujud yang tidak ada permulaan baginya. Itu namanya qadim. Jadi qadim itu menurut pendapat yang lebih pendapat yang kedua, qadim itu lebih khusus. Kalau azali boleh untuk yang mawujud, boleh untuk yang ghairu mawujud. Ya, azali. Azali itu apa? Mala awwalalahu, sesuatu yang tidak ada awal baginya. Bisa untuk yang mawujud seperti zat Allah, bisa untuk yang ghairu mawujud atau ma'dum. Jadi pendapat kedua azali itu lebih umum. Kalau pendapat pertama azali qadim sama atau tidak? Sama. Tidak ada perbedaannya antara qadim dengan azali. Pendapat pertama sama. Tapi pendapat yang kedua qadim dengan azali beda. Pendapat mana yang paling kuat Ustaz? Pendapat yang pertama yang muktamadnya seperti di kitab. Nah, ibu-ibunya bingung apa dijelaskan Ustaz ini. Intinya begini. Di dalam pertemuan malam ini, ya, cukup pertama kita imani Allah itu ada. Ya, itulah menunjukkan sifat wujud. Apa dalil Allah itu ada? Apa dalilnya kemarin? Adanya alam ini. Adanya alam ini menjadi dalil akan adanya Allah. Adanya Allah itu seperti apa? Adanya Allah bersifat qidam. Jelas kan? Adanya Allah bersifat qidam. Qidam itu apa? Qidam itu sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Kalau bagi kita ada permulaannya, yaitu permulaannya tiada. Jelas ya? Kemudian wajib kita imani Allah itu ada. Adanya Allah itu seperti apa? Adanya Allah adalah bersifat qidam. Qidam itu apa? Allah ada dan adanya Allah tidak didahului tiada. Berbeda dengan adanya kita. Adanya kita didahului oleh tiada. Apa dalilnya atau bukti kalau Allah bersifat qidam? Ya. Dalil atau bukti kalau bersifat qidam, begini tertib dalilnya. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah baharu, kan gitu kan? Nah, tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan.
Kalaulah seandainya Allah itu baharu, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan Allah. Dan Tuhan yang menciptakan Allah itu ada juga yang menciptakan dia. Maka lazimlah namanya apa? Berantai tadi, tasalsul. Ya, tasalsul atau daur bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Ya, mustahil. Kenapa? Karena Allah bersifat kidam. Daur ataupun tasalsul itu mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mustahil. Kenapa? Karena dia batil. Nah, jadi itu namanya dalil akli. Jadi mustahillah Allah bersifat dengan sifat baharu, maka sabit atau tetaplah Allah itu bersifat dengan sifat kidam. Udah, pokoknya kalau Allah tidak kidam berarti Allah baharu. Gitu aja. Kalau Allah itu baharu berarti ada Tuhan lain yang menciptakan Allah. Dan Tuhan yang menciptakan Allah itu bakal ada yang menciptakan dia juga. Ya, tasalsul namanya. Nah, jadi tasalsul atau daur mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sampai itu kita imani, kita pahami, selamatlah. Adapun perbedaan qadim azali, ya itu kita pun nggak paham nggak apa-apa. Ya itu biar ustadz-ustadz kita yang paham. Kalau ustadz-ustadznya harus paham. Ya kalau jemaah-jemaah yang lain, ya tak paham mana qadim mana azali, ataukah qadim azali itu sama atau tidak, itu nggak masalah kalau nggak paham. Tapi setiap daripada kita semua yang hadir di sini wajib mengiktikadkan, mengimani bahwa Allah bersifat kidam. Jelas ya? Semua kita wajib mengimani Allah itu bersifat kidam. Bukan hanya sebatas mengimani, tapi kita paham juga apa kidam bagi Allah Ta'ala itu. Barulah kita dikatakan ma'rifah. Ya, awwaluddin kata Nabi apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah ma'rifah. Jadi ma'rifah itu jelas kemarin definisinya sudah kita jelaskan. Ya, bukan sebatas keyakinan atau keimanan itu jazam atau mantap saja. Keyakinan yang kuat itu harus sesuai dengan kebenaran dan didapat dari dalil. Jadi kalau cuma kita imani saja Allah bersifat kidam, tapi tak tahu kidam itu apa, belum dikatakan kita ma'rifah. Maka masih dikatakan ya keimanan kita masih diperdebatkan ulama. Ada yang mengatakan kita masih kafir, ada yang mengatakan mukmin asir. Jadi paham-pahamkanlah kidam itu apa supaya selamat. Beserta tadi dengan dalilnya, dalil akli. Dalil Al-Qur'annya apa Ustaz? Allah bersifat kidam. Ya, al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Surah apa itu? Al-awwalu wal akhiru. Menurut ulama al-awwalu wal akhiru, al-awwalu menunjukkan Allah bersifat kidam, wal akhiru menunjukkan Allah bersifat baqa, artinya kekal. Waz zahiru wal batinu. Ya. Jadi dalil sifat kidam dan baqa al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Dalil Allah bersifat wujud apa kemarin? Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, fa'buduni. Nah itu. Surah apa tadi itu Ustaz yang al-awwal wal akhir? Ustaz apa nih? Ya habis Quran dulu ini. Al-Hadid. Ya, al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu gitu dia kan? Nah, itu dalilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan belajar sifat 20 nih ya sesat, dia yang sesat. Orang ada dalilnya di Al-Qur'an kok. Ya, dalil sifat wujud mana? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dalil sifat kidam mana? Dalil sifat baqa mana? Al-awwalu ya wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dalil sifat mukhalafatu lil hawadis mana? Laisa kamislihi syai'. Ada semua di dalam Al-Qur'an. Dalil sifat wahdaniyah mana? Ya, qul huwallahu ahad. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan dikatakan belajar sifat 20 nih sesat bikin gila. Kalau awak tak pandai jangan salahkan ilmunya. Ya, ini kita yang bermasalah. Ya, ada tuh kadang di luar itu. Ustaz, bagaimana hukum belajar sifat 20? Haram, sesat itu. Ya bikin gila katanya.
Padahal dia tak pandai. Ya, kalau kita tak paham, tak sampai, jangan menyalahkan orang yang sudah sampai. Ya, logikanya gini, ya. Kita tingkat belajar masih SD. Yang kita salahkan anak perguruan tinggi. Kalau ilmu awak belum sampai, jangan ilmunya disalahkan, kan gitu. Ya, belajar aja yang betul-betul, nanti sampai itu. Nah, baik. Ada yang gila setelah belajar ini? Nggak ada kan? Malah makin tahu, oh Allah macam tuh rupanya, kan gitu. Ya, nah, jadi omong kosong itu kalau ada yang mengatakan belajar sifat 20 bikin gila. Gimana kita mau kenal Allah Ta'ala kalau nggak belajar sifat-sifatnya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kita yang hadir di sini semua wajib mengimani Allah bersifat qidam. Tapi jangan cuma diimani, tapi dipahami juga qidam itu apa. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang kurang paham silakan nanti dilihat rekaman ulangnya di Facebook Majelis Ta'lim Al-Fatih atau di YouTube ya. Masuk YouTube ya Ustaz ya? Ya, baik. Bid'ah itu zaman Nabi nggak ada ngaji di YouTube. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tapi biasa ngaji tauhid nggak ada yang mau tanya. Minggu depan, bulan depan sifat baqo. Minggu depan, minggu kedua ngaji akhlak kita, ngaji tasawuf. Kitab apa Ustaz? Nantilah saya cari dulu. Kitab catatan amal, biar tahu dosa-dosanya. Udah nggak ada pertanyaan? Malah bagus. Mana mau nanya Ustaz, paham pun tidak. Assalamualaikum. Oh ada, di mana nih sumber suaranya? Hah? Oh Ustaz masuk. Iya Ustaz. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan satu hidayah. Amin. Cuman ada satu yang masih berkeliaran tentang tauhid ini atau akidah ini. Banyak juga orang bukan hanya di luar Islam, tapi dalam Islam pun masih terdapat. Kalau di luar Islam sudah lumrah. Salah satu kalau di luar Islam yang kita jabarkan tadi, yang Ustaz jabarkan, itu tentang pembahasan qidam tadi. Mereka kadang begitu kuatnya tauhid terhadap keyakinan mereka, sehingga sampai patung pun disembah, manusia pun disembah. Anehnya, yang bagi kita sudah di dalam Islam masih berkeliaran itu, sehingga kita masih juga terjerumus ke sana, sehingga yang kita sebutlah dengan murtad dengan agama kita. Yang menjadi pertanyaan kita, apa ada di dalam pembahasan spesifik tentang kuatnya akidah mereka sehingga bisa menggoyangkan, yaitu akidah umat Islam. Ini saja barangkali yang perlu, karena salah satu kadang-kadang kita banyak tayangan-tayangan yang di sana hampir kita nggak masuk akal kan. Tapi toh akhirnya ada juga yang orang Muslim juga ikut ke sana kan gitu. Nah, jadi ini saja barangkali untuk renungan kita. Ya kalaupun ada yang menanggapi, yang mudah-mudahan insyaallah kita bisa satu studi perbandingan. Cocok nih pertanyaan jadikan tesis nih. Ada yang S3 boleh diajukan itu Ustaz ya. Penelitian secara khusus ya, problem solving ya, soalan yang ditanyakan beliau ini. Jadi saya pernah membaca sebuah kitab atau buku. Kalau orang-orang kafir jahiliyah dulu menyembah berhala itu jelas, Lata wa Uzza dengan bentuk perwujudan patung. Dan umat muslim sekarang juga masih terjerumus ke dalam kemusyrikan yang hampir mirip. Tapi bentuknya bukan nyembah patung lagi. Ya. Dalam bentuk apa Ustaz? Semisal kita nih, seorang mukmin terlalu menyembah jabatan semisalnya. Ya, terlalu menyembah harta.
ya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk perwujudan kemusyrikan yang lain daripada kemusyrikan nyembah berhala itu. Ya, jadi orang-orang dulu musyriknya jelas gitu, ya, jelas. Sehingga orang awam ataupun orang terpelajar bisa membedakan bahwa itu salah dan itu kafir, musyrik, menyembah berhala. Jelas bagaikan hitam dan putih. Tapi bentuk kemusyrikan di zaman kita modern sekarang ini bukan lagi dalam bentuk kemusyrikan menyembah berhala itu lagi, bukan. Ya, tapi kemusyrikan dalam bentuk yang lain. Ya, ini disampaikan oleh ya si penyusun. Saya cocok, setuju ya dengan apa yang disampaikan beliau itu. Kemusyrikan yang kita lakukan itu bukan dalam bentuk yang dilakukan orang kafir dulu, tapi dengan bentuk yang beda. Kita terlalu tergila-gila dengan popularitas misalnya, ya, tergila-gila dengan jabatan, harta, jahwal mal. Itu bentuk kemusyrikan yang lain, ya. Terlalu menghambakan, menuhankan, bentuk-bentuk materialistik seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang tertimpa itu langsung dihukumi kafir musyrik seperti betul-betul penyembah berhala, enggak gitu. Tapi coba kita sadari, memang sadar nggak sadar kita telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai kehidupan kita. Ada orang yang terlalu tergila-gila dengan ketenaran, dengan popularitas. Berarti dia menghambakan, menuhankan apa? Popularitas itu tadi. Wabairul salib dan lain-lain sebagainya. Kita nggak pungkiri itu, kita terjebak di situ. Ya, kita membahas bentuk kemusyrikan yang artinya anak-anak kita aja udah paham kalau itu nggak benar, tapi kita sering terjebak di dalam bentuk kemusyrikan yang ini tadi ini. Ya, jadi pertanyaan dari Ustadz beliau tadi, orang tua kita, itu bagus tuh untuk dijadikan penelitian. Ya, saya untuk sekarang menjawabnya belum berani itu, nggak mau berspekulasi saya sekarang. Ya, hanya memberikan tanggapan lah itu tadi, bukan jawaban. Ya. Karena problem masalah memang betul itu. Ya, yang ditanyakan beliau itu benar. Kenapa kita bisa sampai tergoyahkan, ya seperti misal dengan tayangan-tayangan televisi, sampai kita terikut dengan adat budaya mereka semisalnya gitu. Ya, bukan adatnya orang Islam kok malah kita ikut. Kan gitu kan? Makanya ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Tapi tidak semua penyerupaan itu jelek. Ini ada tafsirnya lagi. Jangan hadis-hadis ini selamat ulang tahun haram. Dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Peringatan hari ibu haram. Hadisnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Enggak gitu. Baca kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, tentang tasyabuh yang bagaimana yang hukumnya haram. Enggak semuanya tasyabuh itu jelek. Kita menyerupai orang non-muslim tidak semuanya jelek. Bahkan ada beberapa tasyabuh yang justru dianjurkan Nabi SAW. Contoh puasa Asyura. Ya, itu puasa milik orang siapa rupanya? Orang Yahudi. Bukan puasa kita itu. Puasa Asyura tanggal berapa itu? 10 Muharram. 9-nya itu namanya puasa Tasu'a. Ya, 9 Muharramnya Tasu'a, 10-nya itu Asyura. Jadi puasa Asyura itu bukan puasa milik orang Islam, tapi orang Yahudi. Tapi justru Nabi menyuruh kita untuk puasa tanggal 10 Muharram. Itu membuktikan enggak semua tasyabuh itu jelek. Jangan ekstrim kali beragama. Ya, jangan ekstrim. Agama ojo digawe ruwet. Ya, sing salate mau pakai sarung monggo. Yang sholatnya mau jubahan ya silakan. Yang sholat mau pakai celana panjang, nggak pakai sarung, nggak pakai jubah, ya silakan. Jangan digawe ruwet. Kau sholat kau pakai celana, nggak ikut sunnah kau.
Nah gitu, ngerti maksudnya ya? Itu digawe ruwet namanya. Jangan. Ya. Nah baik. Jadi tasabuh itu tadi nggak semuanya jelek. Ada kalanya tasabuh itu justru diperintahkan Nabi. Ya, contoh itu puasa Asyura tadi. Itu puasa milik orang Yahudi. Ya, puasa milik orang Yahudi. Tapi justru Nabi memerintahkan kita puasa juga pada tanggal 10 itu. Berarti kita tasabuh nggak kepada orang Yahudi? Tasabuh. Jadi kalau semua tasabuh haram, berarti Nabi mengajarkan yang haram. Kau yang masuk surga, kan nggak cocok. Ya, ada orang sekarang nih banyak yang ekstrim kali dalam beragama. Apa-apa semua nggak boleh, apa-apa semua nggak boleh. Agama jangan dibuat ruwet, saya katakan. Selagi itu nggak haram dan bukan maksiat, ojo digawe ruwet. Yang perempuan semisalnya pakai jilbab, ada yang jilbabnya sedada, ada yang jilbabnya panjang. Fungsi jilbab itu dua, menutup kepala, menutup dada. Urusan panjang nggak panjangnya, yang penting kepala dan dada tertutup. Jelas. Jadi ketika seorang wanita dia terbiasa menggunakan jilbab panjang, maka jangan sampai merasa jilbab yang tak seperti itu tidak syar'i. Jilbab yang tidak seperti yang dipakainya, ya, tidak syar'i, tidak islami. Jangan. Itu namanya beragama digawe ruwet. Silakan dengan style Anda masing-masing. Ya, tapi jangan paksakan orang untuk ikut stylenya kita. Yang penting kan orang itu nggak melakukan yang haram dan tidak, ya, maksiat. Kecuali dia nggak pakai jilbab, ya, buka nampak aurat, nampak rambut, nah itu bisa tergolong maksiat. Selagi dia nutup kepala pakai jilbab, kepalanya tertutup, dadanya tertutup, walau jilbabnya pendek, nggak panjang, nggak jadi masalah. Udah cukup itu. Kenapa? Karena orang sekarang ini semua dilabeli syar'i. Seolah-olah yang kayak enggak begitu tidak syar'i. Hijab syar'i. Yang termanage di otak kita, hijab syar'i itu apa? Hijab apa? Hijab besar kan? Padahal tidak begitu konsepnya. Jilbab asal sudah menutup kepala dan dada, walau nggak panjang, jilbab standar anak sekolah lah kita katakan, ya, anak-anak SMA itu asal kepala tertutup, dada tertutup, itu udah termasuk jilbab syar'i. Jadi jangan dirubah-rubah itu makna-makna itu tadi, ya. Nah, makanya kita perlu belajar kepada orang yang, ya, benar pemahamannya, sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW, supaya kita enggak, ya, ruwet di dalam menjalankan ajaran agama. Nah, jadi untuk pertanyaan beliau, saya cuma bisa ngasih tanggapan, nggak bisa menjawabnya, ya. Tertarik juga untuk menelitinya. Ya, mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa S2 sini boleh tuh untuk dijadikan tesis penelitian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya lagi kira-kira satu? Ya. Izin ingin bertanya, Ustaz. Saya bertanya secara awam dan dari orang yang awam juga, Ustaz. Mengenai masalah sholat, Ustaz. Memang sholat itu sunnahnya kan dengan khusyuk, Ustaz. Dan tidak memikirkan apapun selain mengingat Allah, Ustaz. Konsepnya, Ustaz, secara tauhid, mengingat Allah ketika sholat itu bagaimana, Ustaz? Mau penjelasan, Ustaz? Ya. Berbicara khusyuk di dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i, khusyuk di dalam sholat tidak wajib. Catat dulu ya, khusyuk di dalam sholat tidak wajib. Kalau khusyuk di dalam sholat dihukumi wajib, mungkin sholat kita ini nggak ada yang sah. Gak usah sok paten lah kita nih. Ya, jujur aja, dari takbir sampai salam ada nggak yang bisa? Ya, dari takbir sampai salam ingat Allah betul, nggak ingat-ingat yang lain. Nggak ada, makanya kalau saya cerita sholat wajib khusyuk, tanya sampai ngomong, sampean sholat udah khusyuk belum? Ya, jangan-jangan waktu ceramah ingat amplop. Ya, waktu sholat, oh jelas nih kan gitu. Ya, na'udzubillah min zalik. Nggak usah lah, nggak usah cerita, nggak usah tinggi-tinggi kali ceritanya. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i khusyuk di dalam sholat itu tidak wajib.
Tapi kita mesti berusaha untuk khusyuk sedapat mungkin. Ya. Nah, khusyuk itu menurut Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, khusyuk itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan paling rendah, ya, tingkatan khusyuk paling rendah. Ketika kita sholat, kita hadirkan bacaan-bacaan sholat, ya semua, mulai dari takbirnya, doa iftitahnya, al-fatihahnya, bacaan surahnya, tasbih-tasbih rukuknya, tasbih-tasbih sujudnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, lisan kita fokus kepada bacaan-bacaan sholat. Kemudian hati kita hadir, hudurul qalbi, istilahnya, menghadirkan hati. Maksudnya apa? Lisan mengucapkan bacaan-bacaan sholat, pikiran kita, kemudian hati kita menghadirkan makna-makna bacaan sholat itu. Allahu Akbar, ya. Kemudian Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Lisan itu yang bacakan. Pikiran kita dan hati kita fokuskan kepada arti atau makna dari tiap-tiap bacaan. Nah demikian, bila dengan demikian kan tidak ada celah untuk pikiran kita melayang kemana-mana. Kenapa? Karena otak pikiran kita fokus kepada bacaan yang kita baca. Jadi ketika kita sholat, lisan kita menghadirkan bacaan-bacaan sholat, pikiran kita memahami makna yang dibaca itu apa, ya, itu adalah khusyuk tingkatan paling rendah. Oh, salah cerita sahabat Nabi, ya, saking khusyuknya, ya, dicabut panahnya ketika sholat nggak terasa. Itu sahabat Nabi, bukan kita. Ya, ngerti maksudnya? Itu terlalu jauh percontohannya. Ya, cerita khusyuknya untuk sampai ke situ terlalu jauh. Kita mulakan dari yang awal dulu. Ya, khusyuk itu apa? Hudurul qalbi, tingkatan paling rendah, hadirnya hati. Maksudnya apa Ustaz? Ketika kita sholat, lisan kita menghadirkan bacaan-bacaan sholat, pikiran kita fokuskan kepada arti atau makna bacaan sholat yang kita baca. Itu udah dikatakan khusyuk. Ya, sudah dikatakan khusyuk, tapi khusyuk paling rendah. Nanti ketika sudah biasa, nanti masuk dia kepada khusyuk tingkatan kedua, ketiga, keempat. Nah, barulah bisa kayak Imam Ghazali khusyuknya. Kalau menurut Imam Ghazali khusyuk wajib. Wajar, beliau yang memfatwakan. Ya, kalau beliau mengatakan khusyuk di dalam sholat wajib, ya wajar. Tapi kalau kita yang ngomong sholat itu khusyuk wajib, ya nggak wajar. Kayak iya aja kita sholat khusyuk dari awal sampai salam, bisa ingat terus kepada ya bacaan-bacaan sholat. Jadi dalam mazhab Syafi'i hukum khusyuk apa? Ada dua pendapat. Pendapat Imam Nawawi, khusyuk tidak wajib. Kalau khusyuk wajib, otomatis sholat kita bakal tidak ada yang sah karena wajib. Berarti kalau nggak khusyuk melanggar yang wajib, kan nggak sah sholatnya. Itu versi Imam Nawawi. Tapi versi Imam Ghazali, khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang kuat pendapat Imam Nawawi. Ya, pendapat Imam Ghazali itu pendapat yang kedua. Ya, beliau mengatakan khusyuk hukumnya wajib. Bahkan kata beliau, Imam Ghazali, seandainya ada orang sholat berjamaah dia tidak bisa khusyuk, tapi sholat sendirian dia bisa khusyuk, maka lebih utama dia sholat sendirian dengan khusyuk daripada berjamaah tapi tak khusyuk. Kenapa? Karena menurut dia khusyuk itu wajib. Ya, khusyuk, ya khusyuk. Nah, kalau kita apa yang bilang khusyuk, tapi ya bukan khusyuk itu ya, khusyuk. Jadi konsep khusyuk itu apa? Mengingat Allah, kan gitu kalau kata orang-orang. Gimana mengingat Allahnya? Lagi sholat Allah gitu. Bukan gitu maksudnya. Ya, kita hadirkan mengingat Allah itu maksudnya kita hadirkan makna-makna bacaan-bacaan sholat itu di dalam hati dan pikiran kita. Itu maksud mengingat Allah. Nah, jadi bukan membayang-bayangkan Allah sampai ada, maaf
nih cerita nyata. Seorang mursyid ditanya guru muridnya, Ustadz, Syekh, bagaimana caranya supaya sholat khusyuk? Kalau kau mau sholat khusyuk, kau bayangkan Allah di depanmu, lagi melihat kau. Itu namanya ngajarkan khusyuk tapi murtad. Kenapa? Allah tidak diliputi arah. Allah tak di depan kita, tak di kanan kita, tak di kiri kita, tak di belakang kita, tak di atas kita, tidak di bawah kita. Allah tidak diliputi arah tertentu. Karena laisa kamislihi syai'. Masih hidup orangnya itu. Kok bisa jadi mursyid? Yang saya tanyakan itulah heran saya. Ya, kisah nyata, muridnya ngadu ke kita. Betul itu Ustaz, kalau sholat mau khusyuk, bayangkan Allah Ta'ala di depan kita. Maksud membayangkan itu kayak mana? Ya kayak kita ini Ustaz berhadap-hadapan. Na'udzubillahi min dzalik. Suruh dia belajar tauhid, saya bilang. Ya, nah, itu bahaya tuh. Justru kalau membayang-bayangkan Allah zatnya dalam pikiran, itu bisa rusak iman. Jadi khusyuk itu ingat Allah katanya. Ingat Allah itu maksudnya bagaimana? Ya, maksud ingat Allah itu lisan kita membaca bacaan-bacaan sholat, pikiran kita hadirkan untuk memahami arti atau makna-makna bacaan sholat itu. Ya, bukan membayang-bayangkan Allah begini di depan atau di atas atau sebagainya, bukan begitu. Ya, itu bahaya i'tikad yang semisal itu. Nah, jadi itulah cerita tentang khusyuk tadi. Nah, jadi lisan bacaan sholat, at-tahiyatul mubarakatuh. Nah, makanya jangan dihafal harapnya aja. Kalau bisa dibaca-baca yang artinya juga, supaya ibu-ibu, bapak-bapak ketika sholat, waktu baca bacaan itu bisa hadirkan maknanya. Ya, mulai besok ya cari atau searching di Google ya arti-arti daripada bacaan-bacaan sholat. Dibaca aja gak pala dihafal, tapi dibaca tiap hari. Kalau orang yang bisa bahasa Arab, ya udah enak kan gitu kan. Nah, udah agak pala-pala cari-cari terjemahnya lagi, udah paham dia. Nah, gitu. Tapi yang bagi orang awam gak bisa bahasa Arab kan harus tahu maknanya. Jadi cari bukunya atau searching di Google, ya minta cucunya diprintkan terjemahnya. Nah, tapi sholatnya jangan pakai terjemahnya, batal nanti. Ya, tetap dengan bahasa Arabnya, tapi dihadirkan juga arti atau terjemahnya, karena itu menghadirkan ya kita untuk supaya lebih mudah khusyuk. Jadi khusyuk itu seperti itulah, lisan mengucap bacaan-bacaan sholat, pikiran kita fokus kepada arti atau makna, ya arti atau makna daripada bacaan-bacaan sholat itu. Ah, gitu ya konsep khusyuknya versi Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa lah. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang, kajian akhlak ya, supaya lembut hati kita ya, perlu kita belajar akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya
terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.